Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang fluida. Jadi topiknya sekarang adalah fluida. Apa itu fluida? Fluida itu secara umum kita bisa katakan adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir. Dan zat yang termasuk dalam golongan fluida itu adalah cair dan gas. Oke, sebelum kita masuk ke fisika atau matematis dari sifat-sifat fluida, ada dua sifat penting yang perlu kita ketahui tentang fluida. Yang pertama, itu adalah gaya dorong fluida. Gaya dorong fluida itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuh benda. Dengan bidang sentuh benda. Jadi misal kita tinjau cairan, bentuknya misalnya seperti ini. Ini cairan. Nah, gaya dorong fluida itu selalu tegak lurus terhadap bidang benda ini. Ini adalah gaya dorongnya. Jadi mengisi ke segala arah. Ini cairan ya. Lalu kalau misalkan kita punya gas, ini gas tertutup rapat, maka gaya dorongnya itu tegak lurus terhadap dindingnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi, karena adanya pengaruh gravitasi, maka bentuk permukaan dari fluida atau fluida statis itu selalu tegak lurus terhadap gaya gravitasi bumi. Jadi misalkan kita punya tabung seperti ini ya. Kalau kita isi dengan cairan atau air, maka permukaannya itu akan selalu tegak lurus dengan gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu arahnya ke bawah. Jadi bidangnya itu selalu tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Walaupun cairannya ini kita miring seperti ini, kita miringkan seperti ini, maka cairannya akan selalu tegak lurus terhadap gaya gravitasi bumi. Oke, ini adalah dua sifat yang pastinya kita sudah tahu ya. Oke, berikutnya kita akan membahas fisika atau matematis dari sifat-sifat fluida. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang massa jenis. Massa jenis. Jadi, massa jenis ini didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat atau fluida per satuan volume. Rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi nanti satuannya itu adalah kilogram per misal meter kubik, jadi massa per satuan volume. Oke, dan untuk kerapatan massa yang tidak sama di setiap tempat, jadi misalkan di lautan ya, semakin bawah kerapatan massanya semakin besar, maka rumus massa jenisnya, misalkan laut, maka rumus massa jenisnya adalah rho R itu sama dengan dm per dv. Ini untuk rho atau massa jenis fungsi dari kedalaman atau posisi. Ini secara umum.
Berikutnya, jika kita punya misal banyak cairan dengan massa jenis yang berbeda-beda, maka massa jenis campuran dari cairan ini itu didefinisikan sebagai M1 tambah M2 tambah M3 tambah seterusnya, misal sampai Mn, dibagi dengan V1 tambah V2 dan seterusnya sampai Vn. Jadi penjumlahan massa total dibagi dengan penjumlahan volume total, atau kita bisa tuliskan juga sebagai ρ1 V1 ditambah ρ2 V2 dan seterusnya sampai ρn Vn dibagi dengan V1 V2 dan seterusnya sampai Vn. Jadi kita tahu ya, massa itu sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Oke, ini adalah tentang massa jenis. Berikutnya tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Ini adalah tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair. Ini untuk kasus fluida statis ya. Yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida karena adanya gaya berat fluida. Karena adanya gaya berat fluida. Jadi rumus dari tekanan hidrostatis ini diberikan oleh P itu sama dengan W gaya berat fluida dibagi dengan luas penampangnya. Saya tuliskan A atau berat fluida dibagi dengan luas penampang. Gaya berat fluida itu massa dikalikan dengan G, kecepatan gravitasi bumi ya, dibagi dengan luas penampang misalkan A. Dan massa ini bisa saya urutkan menjadi rho rapat atau massa jenis dikalikan dengan volumenya. A luas penampang dikalikan dengan ketinggiannya. G ini A dicoret sehingga kita punya rho GH. Ini adalah rumus dari tekanan hidrostatis secara umum. Dan misal pada kasus di mana massa jenisnya itu tidak konstan, dalam artian berubah terhadap posisi atau kedalaman, maka dW itu sama dengan G dm. Ini bisa saya tuliskan jadi G rho A dy. Jadi perubahan terhadap kedalaman itu akan mempengaruhi nilai dari berat fluida. Dan dari sini maka P itu sama dengan G rho A dy dibagi dengan A. Misalkan kita integralkan ya dari 0 sampai kedalaman tertentu H misalkan. Ini saya coret, jadi nilainya sama dengan integral dari 0 sampai H rho G dy. Jadi ini adalah rumusnya ketika massa jenis tidak konstan. Rumus ketika massa jenis tidak konstan. Tidak konstan. Oke, jadi sekarang jika kita tinjau suatu titik pada fluida
yang statik, titik di sini, maka tekanan yang dirasakan oleh fluida tersebut adalah tekanan totalnya, itu adalah tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan yang baru saja kita bahas, itu tekanan hidrostatik. Atau P itu sama dengan P0, jadi ini ada P0 ditambah dengan rho GH. Oke, sekarang contoh soal untuk kasus massa jenis. Misal kita punya air dengan volume 1000 ml dengan massa jenis air rho, saya tuliskan rho 1, itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Atau ini sama dengan, kalau saya rubah satuannya itu sama dengan 1 gram per mililiter. Yang kedua, misal alkohol dengan volume 300 ml dan massa jenis alkohol ini sama dengan 790 kg per meter kubik, atau kalau kita rubah jadi gram per mililiter itu 0,79 gram per mililiter. Pertanyaannya, berapakah massa jenis campurannya? Ini rho yang ditanyakan. Maka rho itu sama dengan, saya bisa tuliskan ini rho 1 V1 tambah rho 2 V2. Saya kasih tanda ini aja. V1 ditambah V2. Tinggal kita masukkan, rho 1-nya adalah 1, V1-nya 1000, lalu ditambah dengan rho 2-nya adalah 0,79, dikalikan dengan 300 ini. Lalu kita bagi dengan V1-nya 1000 ditambah 300. Dan ini kalau kita hitung dengan kalkulator nilainya 0,843 gram per mililiter atau 843 kg per meter kubik. Jadi ini adalah massa jenis campuran dari air sebanyak 1000 ml dan alkohol sebanyak 300 ml. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal tentang tekanan hidrostatik. Jadi misal massa jenis air laut itu rho memenuhi persamaan rho 0 ditambah gamma Y. Jadi rho-nya itu tidak konstan. Dengan rho 0 ini adalah massa jenis di permukaan, massa jenis di permukaan, dan gamma ini hanyalah suatu konstanta. Maka dari sini, dari persamaan ini, pertanyaannya adalah tentukan tekanan hidrostatik pada kedalaman H dengan asumsi G, percepatan gravitasinya, konstan. Jadi yang ditanya itu P, hidrostatik. Ini sama dengan seperti yang tadi kita sudah bahas, itu nilainya G integral 0 H rho dy. Jadi kita integralkan rho terhadap Y. Ini sama dengan G integral 0H, rho-nya ini rho 0 ditambah gamma Y dy. Ini sama dengan G 0H. Kalau kita integralkan rho, ini konstanta, jadi rho 0 Y
saya tambahkan ya, ditambah dengan gamma, jadi setengah gamma Y kuadrat. Ini dari 0 sampai H, jadi nilainya G rho 0 H ditambah setengah gamma H kuadrat dikurangi dengan rho 0 dikalikan dengan 0 ditambah setengah gamma dikalikan 0 kuadrat. Dan ini sama dengan G rho 0 H tambah setengah gamma H kuadrat. Jadi ini adalah nilai dari tekanan hidrostatis pada kedalaman H. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.